Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 12 Agustus tahun 2022. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel pasal 16 ayat 1 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 60 sampai 63. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, beritahukanlah kepada Yerusalem perbuatan-perbuatannya yang keji, dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Kelahiranmu begini: waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong, dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, sehingga diperbuatnya hal-hal itu kepadamu dari rasa belas kasihan. Malahan engkau dibuang ke ladang oleh karena orang pandang enteng kepadamu pada hari lahirmu. Maka aku lalu dari situ, dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah, dan aku berkata kepadamu dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok, rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang bugil. Maka aku lalu dari situ, dan aku melihat engkau, sungguh engkau sudah sampai pada masa cinta berahi. Aku menghamparkan kainku kepadamu dan menutupi auratmu. Dengan sumpah aku mengadakan perjanjian dengan engkau, demikianlah firman Tuhan Allah, dan dengan itu engkau aku punya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu, dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu, dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba, dan tutup kepala dari lenan halus, dan selendang dari sutra. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan, dan mengenakan gelang pada tanganmu, dan kalung pada lehermu. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidungmu, dan anting-anting pada telingamu, dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Dengan demikian, engkau menghias dirimu dengan emas dan perak, pakaianmu lenan halus dan sutra, dan kain berwarna-warna. Pakaianmu ialah tepung yang terbaik, madu dan minyak,
dan engkau menjadi sangat cantik, sehingga layak menjadi ratu. Dan namamu termasyhur di antara bangsa-bangsa karena kecantikanmu, sebab sangat sempurna adanya, oleh karena semarak perhiasanku yang kuberikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Barulah engkau teringat kepada kelakuanmu, dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik yang tertua maupun yang termuda, dan memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau, dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu, sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu, waktu aku mengadakan pendamaian bagimu karena segala perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai 12. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataanmu itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain,
dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah perkawinan sebagai dapur cinta. Kalau kita berbicara tentang perkawinan, terlebih dari kacamata ajaran Gereja Katolik, maka harus jujur diakui, situasi keluarga-keluarga di masa sekarang ini belum sempurna menghayati nilai cinta kasih dalam perwujudan tujuan perkawinan Katolik. Keprihatinan gereja ini dituangkan dalam seruan apostolik, yakni Amoris Laetitia, yang berarti sukacita kasih, oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret tahun 2016. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini juga berbicara tentang hakikat perkawinan. Yesus sangat menekankan sisi kebersatuan suami istri sebagai landasan dasar dalam membangun bahtera rumah tangga. Tidak ada kata cerai dengan alasan apapun. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Penekanan pada sisi kesatuan dan kebersamaan suami istri selamanya menjadi pedoman dasar bagi siapapun yang hendak membangun sebuah rumah tangga. Yesus memberi perhatian pada pernikahan dan menolong di saat sulit. Kita ingat kisah mujizat yang dibuat Yesus dalam perkawinan di Kana. Bersama dan dalam Yesus, suami istri dapat menghadapi berbagai rintangan dan persoalan perkawinan. Sesulit apapun, bersama Yesus suami istri bisa mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Badai dan gelombang lautan perkawinan bisa dilewati ketika suami istri melibatkan Yesus dalam setiap persoalan mereka. Hanya sayangnya, begitu banyak pasangan suami istri meninggalkan Yesus dan terlalu mengandalkan diri sendiri ketika mereka menyelesaikan persoalan rumah tangga. Mereka tidak mau dan tidak mengundang Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menjadikan perkawinan mereka sebagai dapur cinta. Yesus mereka campakkan di tong sampah kehidupan mereka. Cinta mereka matikan, dan ego atau kepentingan dirilah yang mereka hidupkan dan sanjung. Akibatnya, perkawinan mereka jadikan tempat adu ego dan lahan perselisihan yang berakibat pada pengalaman saling menyakiti dan melukai. Akibat lanjutnya, perkawinan bukan lagi menjadi tempat bertumbuhnya sukacita. Sukacita kasih tidak mereka alami. Saudara-saudariku terkasih, seruan apostolik Amoris Laetitia dari Paus Fransiskus mengundang gereja dan setiap pasutri Katolik untuk mengembalikan peran perkawinan sebagai institusi yang membawa sukacita kasih.
Sukacita kasih di dalam keluarga harus menjadi warta sukacita kita di tengah dunia. Semoga demikian. Amin.